warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to kajian Ramadan. Sebuah kajian yang memberikan banyak inspirasi, motivasi, dan kisah-kisah menarik lainnya untuk para pemirsa setia channel YouTube SD Muhammadiyah 01 Cilacap. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? I hope you always be healthy and I just want to say happy fasting today. Di hari yang menyenangkan ini bertemu lagi dengan Bu Anita. Kali ini Bu Anita akan menceritakan salah satu kisah inspiratif seorang hamba sahaya yang Allah naikkan derajatnya menjadi seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Selain diangkat derajatnya, beliau juga menjadi manusia pertama yang mengumandangkan azan di dunia. Ayo tebak siapa beliau ini? Ya betul, Bilal bin Rabah. Inilah kisah Bilal bin Rabah dari budak yang dihina hingga menjadi muazin pertama di dunia dalam sejarah umat Islam. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, keberanian, dan keteguhan hati seorang manusia yang meskipun disiksa secara tidak manusiawi saat itu tetapi tetap memegang teguh ajaran agama Islam. Kisah ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang keimanan yang tak tergoyahkan, pengorbanan, dan kekuatan hati. Kulit beliau yang legam, nasab dan kedudukan yang dianggap rendah dan remeh di mata manusia semua tidak dapat menghalangi beliau untuk dapat dirindukan oleh surga. Masya Allah. Nah, sebelum dilanjutkan, Bu Anita mau mengingatkan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube SD Muhammadiyah 01 Cilacap untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Rasulullah yang lahir di daerah As-Sohah, sebuah lingkungan di kota Madinah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayah beliau bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah adalah seorang budak berkulit hitam milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Karena kondisi fisik dan perawakan ibu beliau, maka sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Saudah atau putra milik wanita hitam. Beliau dibesarkan oleh ayahnya di kota Mekah. Saat ayah beliau meninggal, Bilal kemudian diberikan kepada Umayyah bin Khalaf. Saat menjadi budak, Bilal kerap mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang banyak dibicarakan penduduk Makkah saat itu. Karena saat itu Rasulullah mulai menyiarkan ajaran agama Islam. Di tengah banyaknya perdebatan mengenai Rasulullah, saat itu Bilal dengan yakin langsung pergi menemui Rasulullah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Bilal bin Rabah juga menjadi salah satu kelompok yang masuk dalam as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Meskipun saat itu status beliau masih menjadi budak. Nah, kabar kisah beliau terdengar ke seluruh negeri sampai akhirnya terdengar oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Di saat itulah Bilal kemudian disiksa. Siksaan beliau itu sangat-sangat kejam. Beliau kemudian diikat, diarak mengelilingi jalanan kota Makkah, dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Bahkan perut dan dada beliau ditindih dengan batu yang sangat besar. Siksaan yang diterima oleh Bilal dilakukan oleh Umayyah agar Bilal mau keluar dari agama Islam. Tapi selama beliau disiksa, beliau hanya berkata ahad, ahad, ahad. Ahad yang dimaksud ini adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Di saat Umayyah mendengar itu, makin marahlah Umayyah, makin berat juga siksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah. Kabar Bilal bin Rabah ini disiksa sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian dengan rasa kasih sayangnya mendatangi Umayyah bin Khalaf untuk memerdekakan Bilal bin Rabah. Kini
Bilal bin Rabah bukan lagi menjadi budak yang kedudukannya rendah, melainkan sudah menjadi manusia merdeka. Bilal kemudian ikut bersama Rasulullah hijrah ke Madinah dan mengikuti setiap perjalanan Rasulullah kemana Rasulullah pergi. Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula sahabat-sahabat Rasul sangat menghormati Bilal sebagaimana mereka menghormati Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Bilal menjadi muazin pertama di dunia saat itu. Saat itu Masjid Nabawi selesai dibangun dan syariat untuk mengumandangkan azan sudah turun dari Allah untuk melaksanakan sholat wajib. Setidaknya di sini ada 4 alasan kenapa Bilal diangkat menjadi penyeru azan saat itu. Yang pertama, Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Alasan kedua, Bilal sangat menghayati setiap kalimat-kalimat azan. Alasan ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Dan alasan yang keempat, yang terakhir, karena beliau memiliki keberanian. Bilal bin Rabah wafat di Damaskus dalam usia sekitar 60 tahun. Beliau mengingatkan kita betapa besar perjuangan dan semangat beliau dalam menjaga keimanan. Bilal bin Rabah adalah simbol keteguhan iman, keberanian, dan kesetaraan. Dalam Islam tidak ada yang lebih mulia kecuali orang-orang yang bertakwa, dan beliau menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan seseorang di sisi Allah bukan ditentukan oleh status sosial apalagi warna kulit. Dari kisah Bilal bin Rabah kita dapat mengambil banyak pelajaran tentang keimanan yang tak tergoyahkan, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan kekuatan untuk tetap tegar meski berada dalam kesulitan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk membawa inspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum Bu Anita menutup kajian Ramadan tentang cerita Bilal bin Rabah hari ini, Bu Anita punya pantun. Buah kedondong, buah nangka. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.